Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, wasiat kepada kami pribadi dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takwa adalah sebaik-baik wasiat yang diberikan oleh seorang kepada saudaranya. Bahkan itu adalah wasiat Allah kepada makhluknya yang telah Allah wasiatkan kepada kita dan kepada umat-umat sebelum kita. Kemudian marilah kita bersyukur kepada Allah dengan berbagai macam kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Yang diantara kenikmatan-kenikmatan yang paling besar tersebut adalah kenikmatan rasa aman dan keamanan, kenikmatan kesehatan, dan kenikmatan persediaan makanan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketiga kenikmatan ini, man kana aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama huyizat lahu dunya bihazafiriha. Barang siapa yang tidur di pagi hari merasa aman, kemudian badannya diberikan kesehatan dan dia memiliki persediaan makanan, maka seolah-olah telah dibukakan, telah diberikan kepadanya dunia beserta isinya. Sungguh kita harus bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan ini, di mana saudara-saudara kita yang lain di belahan bumi yang lain masih banyak saudara kita yang merasa kekurangan, rasa aman dari mereka tercabut, kemudian badan mereka diberikan cobaan oleh Allah dengan berbagai macam penyakit. Dan di masa sekarang ini tidak sedikit kaum muslimin yang merasa kekeringan dan kesusahan dalam persediaan makanan mereka. Mudah-mudahan kenikmatan ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dan untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita,
karena hanya itulah yang bisa menjadi bekal kita menuju Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, sesungguhnya dosa ataupun kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba bisa menjadi penghalang di antara dia dengan Allah. Bahkan dosa tersebut bisa menjadi penyebab hilangnya kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya, sudah sewajibnya bagi kita untuk senantiasa mawas diri terhadap dosa dan kemaksiatan. Dan bagi siapa yang telah terlanjur berbuat kemaksiatan, maka tidak ada jalan baginya melainkan bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun." Sesungguhnya setiap manusia, setiap anak keturunan Adam berulang-ulang akan melakukan kesalahan, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertobat kepada Allah Jalla wa'ala, memperbaiki diri dengan mengamalkan amalan-amalan saleh. Pada khutbah yang singkat ini, marilah kita sedikit merenungi ayat-ayat Allah serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan, tentang pentingnya taubat kepada Allah, berlepas diri dari segala perbuatan kemaksiatan. Allah Jalla wa'ala menyeru semua makhluknya untuk selalu bertaubat kepadanya. Apapun status dia, manusia secara keseluruhan diseru oleh Allah, diperintahkan untuk bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang musyrik untuk bertaubat kepadanya, sebagaimana yang telah difirmankan di surat At-Taubah, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din." Apabila mereka orang-orang musyrik bertaubat, menegakkan salat dan membayar zakat, maka mereka akan menjadi saudara kalian dalam agama ini. Allah juga menyeru orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk bertaubat. Mereka yang mengatakan orang-orang Yahudi maupun Nasrani yang mengatakan, "Innallaha faqiru wa nahnu aghnia." Allah dalam keadaan fakir dan kitalah yang kaya raya. Mereka juga mengatakan, "Yadullahi maghlulat." Sungguh tangan Allah telah terbelenggu. "Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu." Padahal tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka dilaknat atas apa yang mereka ucapkan. Allah Jalla wa'ala berfirman menyeru kepada mereka, "Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim." Apakah mereka tidak bertaubat kepada Allah dan meminta ampunan darinya, sedang Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian juga Allah menyeru orang-orang munafik, orang-orang yang menampakkan kesolehan, namun hakikatnya dalam hatinya mereka sangat membenci apa yang disebut dengan al-Islam. Allah berfirman, "Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima." Kecuali mereka yang mau bertobat dan memperbaiki dan berpegang teguh kepada Allah dan ikhlas di dalam menjalankan agama ini, sesungguhnya mereka bersama orang-orang mukmin, dan niscaya Allah akan memberikan kepada orang-orang mukmin ganjaran yang besar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, Allah membuka pintu taubat yang selebar-lebarnya bagi mereka yang berbuat kemaksiatan. Sebagaimana yang telah Allah firmankan,
Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu. Sesungguhnya balasan bagi mereka yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dengan berbuat kerusakan, ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim, mereka dibunuh, dipalang maupun dipotong tangan dan kaki mereka, sedang mereka juga diasingkan. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itulah balasan bagi mereka di dunia. Lalu Allah mengatakan di ayat selanjutnya, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Hukuman-hukuman ini bisa jadi Allah akan hapuskan dosanya bagi mereka yang mau bertobat sebelum datangnya waktu yang telah ditakdirkan, dan ketahuilah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah berbuat kesalahan atas diri kalian, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Dia Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, begitu juga Allah menyeru kita sebagai umat mukmin untuk senantiasa bertaubat kepadanya di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang mukmin, agar kalian mendapatkan kemenangan, agar kalian mendapatkan kebahagiaan. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang Maha Pengampun, zat yang Maha menerima taubat seorang hamba. Namun demikian bukan berarti kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kemudian kita bersantai-santai menyandarkan bahwa dosa kita semuanya akan diampuni oleh Allah, lalu kita meremehkan dosa-dosa tersebut. Tidak demikian. Di samping Allah Jalla wa'ala sebagai zat yang Maha Pengampun, Allah juga Maha Menghukum, dan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, iqab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah iqab azab yang pedih. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasanya Allah adalah zat yang Maha pedih hukumannya, sedang Allah Subhanahu wa ta'ala juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahul hamdul hasan wa thana'ul jamil, yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita melihat contoh yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau bertaubat, beristighfar, memohon ampunan dari Allah Jalla wa ala. Beliau adalah makhluk yang telah mendapatkan jaminan dari Allah, diampuni semua dosa-dosanya dan akan dimasukkan ke dalam jannahnya. Namun demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita, dan beliau berkata, ya ayyuhan nas tubu ilallah, wahai manusia sekalian, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mintalah ampunan kepadanya,
fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah di dalam satu hari satu malam tidak kurang dari 100 kali. Demikian juga yang dicontohkan oleh salafuna as-salih dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, di mana mereka sangat khawatir, sangat waspada terhadap apa? Terhadap dosa kemaksiatan yang telah mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu contohnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau adalah seorang sahabat yang kita semua mengenalnya. Tidaklah Umar menginjakkan satu kaki di lembah, melainkan syaitan akan lari dan akan melewati lembah yang lainnya. Namun Umar dengan kekuatannya, dengan kegagahannya, ketika mendengar inna adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Rabbmu pasti akan terjadi, beliau menangis. Dan menangis sehingga beliau sehingga beliau sakit karena saking sedihnya, saking takutnya dengan firman Allah tersebut, sehingga manusia pun banyak menjenguknya dan mengatakan, waihaka khaddi 'alal ardi, sungguh celaka bagi mereka ketika hendak diletakkan pipinya di atas tanah. Asahu ayyarhamani, semoga Allah Jalla wa Ala menyayangiku dan mengampuni dosa-dosaku. Demikianlah Umar. Maka kita sebagai generasi setelahnya yang penuh dengan kesalahan dan dosa, marilah kita senantiasa bertaubat kepada Allah, senantiasa menjauhi segala kemaksiatan yang mungkin bisa menjadi penyebab kita terjerumus ke dalam kesusahan, kesempitan, bahkan kekeringan yang kita rasakan sekarang ini. Bisa jadi salah satunya adalah karena dosa yang kita perbuat, karena dosa yang sebagian umat muslim menggampangkan atau meremehkannya dalam melakukan dosa-dosa tersebut. Marilah kita tutup khutbah ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad warḍallahumma 'an khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqq Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'iris sahabati ajma'in wa a'inna ma'ahum bi judika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi masyariqil ardi wa magharibiha. Allahumma ansur ikhwanana fi Syam wa fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma kun lahum waliyyan wa nasira wa mu'inan wa ظهيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.